Yang angkot Pondok Labu Ciputat. Iya. Yang ibu-ibu palanya kena koas, Cat. Iya. Iya. Itu. Aduh, bener Kasus banget. pemerkosaan. Yang karyawan apa toko tuh. Sekarang dia angkot udah musim pemerkosaan. Tuh cewek pakaian nih. Nih, segini. Pakaian segini. Gini kan pahanya kemana-mana. Tarik. Tarik. Ya kan? Tarik. Pahanya ketutup. Tutup. Sininya melorot. Wah, Iya. sama aja. Walaupun jabatan calon reporter, tapi rajin harus. Saya makin cinta terhadap negara Indonesia. Karena begitu banyak kejadian-kejadian yang sangat memilukan. Komplit sudah negara kita. Ada yang meninggal karena miskin. Ada yang koruptor habis-habisan tidak tertangkap-tangkap. Ada lagi tiap daerah demo selalu akhirnya ricuh. Lengkap sudah, ibarat gado-gado yang kurang cuman bumbu pecelnya nih. Ya kan? Matsol bener-bener dah. Masa disuruh kopi aja sampai 5 jam? Sol! Matsol! Aduh, santai. Aku tahu. Mana Matsol ya? Nomornya Matsol berapa ya? 778. Oh, ping-ping gue tahu dia nggak langganan BBM dia. Halo, Sal. Maaf. Kenapa jadi nomor mak gue telepon? Masa mesen kopi aja sampai 5 jam? Masak airnya pakai apa deh? Kayu bakar. Sal, halo. Sal. Halo. Di mana, Sal? Ya, Sal, mas biasa. Kopinya mana? Kopi yang gua pesen. Tenangannya udah rapi deh. Kopi, cepet dong. Iya, gua ntar. agak ngantuk nih. Gua kalau ngetik, kalau nggak naik motor, gua ngantuk. Ngantuk ngaji aja ngaji. Hah? Justru Ngaji. ngaji biasanya orang ngantuk. Sol, cepetan nah. Kopi ya. Ingat, jangan pakai gelas. Tenang aja deh, masalah kopi rapi pokoknya. Manis apa enggak? Woi. Hei, wah di sini orangnya, suaranya di sini, hebat. Pulsa gua habis. Nelpon lu doang, mendingan gua nelpon tante gue. Pulsa habis, handphone ente kan pakai aki. Maaf Mas Ragil, ini tadi lambat. Kopinya mana kopi? Tadi tuh, kopinya udah ada. Tuh. Gelas, di gelas. Justru itu di pantry habis kopinya. Tadi masuk jalan ke pasar naik angkot. Lu beli dulu. Beli dulu. Wih mas, angkot zaman sekarang kacanya udah terang-terang. Udah nggak kayak kemarin gelap. Sini, duduk. Nggak apa-apa, gue nahan ngopi dulu bentar. Ntar Lo aku bilang ngopi. apa? Angkot sekarang udah terang-terang. Terang-terang. Kacanya udah nggak gelap-gelap. Kalau dulu kan angkot dulu gelap tuh kayak gudang. Pakai kaca film. Pakai kaca film. Modal 32.000 udah bisa Iya. bikin kaca film. Bener banget. Itu karena ada kejadian kemarin yang kata Pondok Labu Ciputat yang kasus pemerkosaan di TB Simatupang. Pondok. Biasa petugas sebelum kejadian mah aman-aman aja, mau kaca film, mau kagak ada kacanya, mau pakai triplek, nggak peduli. Tapi giliran ada kejadian, kaca film semua disobek-sobek. Oh, yang angkot Pondok Labu Ciputat. Iya. Yang ibu-ibu palanya kena koas, Cat. Iya. Iya. Itu. Aduh, bener Kasus banget. pemerkosaan. Yang karyawan apa toko tuh. Sekarang dia angkot udah musim pemerkosaan. Tuh cewek pakaian nih. Nih, segini. Pakaian segini. Gini kan pahanya kemana-mana. Tarik. Tarik. Ya kan? Tarik. Pahanya ketutup. Tutup. Sininya melorot. Wah. Iya. Sama aja. Udah bikin kopi ya. Supir angkot temen tuh yang melorot. Ya udah, pokoknya biasa ya. Kopinya Kopi 2 sendok? gulanya 6 sendok semen. Iya, oke. Sip. Oke. Ya. Mbak Ade. Iya Mbak Seli. Aku numpang ya soalnya mobilku di bengkel. Aku ikut mobil Mbak Ade ya. Duh Mbak Seli, aku tuh bukan yang gak mau. Tapi aku tuh takut Mbak Seli dikata-katain sama orang. Kok dikata-katain sama orang sih? Iya, aku kan mau pulang berdua sama pacar aku. Biasanya kalau lagi berduaan, perempuan sama laki-laki, yang ketiga kan setan.
Aku nggak mau Mbak Seli dikatain setan. Ya enggak, itu kan justru maksudnya berdua-duaan itu kalau nggak ada orang. Kalau orang mah enggak. Aku janji aku nggak ganggu deh. Nanti kalau misalnya Mbak Ade mau gimana-gimana sama pacarnya Mbak Ade, aku tutup mata, aku tutup kuping. Enggak, nanti pacar aku malah ngecengin Mbak Seli ah. Enggak, nanti kalau dia ngecengin kan Mbak Ade bisa jewer kupingnya. Bawaan aku banyak soalnya. Enggak Mbak Seli, aku mau berduaan aja sama pacar aku ah, nanti nggak romantis. Ya udah kalau gitu anggap aja aku nggak ada. Anggap aja aku radio atau anggap aja aku angin. Dianggap setan juga nggak apa-apa, kan nggak ada. Mbak Seli suka lucu ya, anggap aja radio masa radio segede ini terus pakai bajunya fancy. Nggak ada. Kalau angin juga masa rambutnya dikepang. Mbak Ade maksudnya, Mbak Ade kalau mau ngobrol-ngobrol aja, lagi pula kan aku nggak jauh. Sampai ini deh, sampai perempatan aja, nanti dari situ naik ya kendaraan lain. Aku tuh kalau ada orang ketiga tuh nggak bisa ngobrol. Terus lagi nanti kalau misalnya aku ngobrol macem-macem sama pacar aku nih, ngobrol rahasia karena kita udah lama banget nggak ketemu, nanti dibilangin sama Mas Ragil. Enggak deh, janji cuer. Enggak ah, Mbak Seli pakai kendaraan umum aja ya. Pemerintah atau aparat bertindak setelah ada kejadian, ya sah-sah aja. Tapi lebih baik sebelum kejadian, antisipasi. Itu yang namanya peduli terhadap rakyat. Sedih loh. Ada yang meninggal karena nggak bisa berobat, pemulung. Di Tegal. Di Madura. Miris banget. Andai kata dia tetangga gua ajak ke dokter. Bayarin. Alhamdulillah ada yang mancing. Ya sama-sama kita minta surat nggak mampu ke RT RW. Biar dibayarin sama pemerintah. Harusnya pemerintah lebih peduli terhadap hal-hal seperti itu. Mas Apa, Ragil. Mas? Mantap. Udah nyampe juga. Ya Kak? Nih Mas. Ya. Aneh gimana kurang baik, ini kopi. Aneh ada gulanya nih. Sal, Ya, kopi bener Sal. kopi bener. Lu barusan ngasih apa? Tadi kan hitam. Air gula. Air gula, kopi kan hitam. Iya. Masal tuangin. Masuk. Aduk. Jadi bening begini. Kan Pak Tarno bilang, itu mah tiga. Tuh, Kak. Pok-pok jadi apa? Oh, jadi putih lagi. Mau hitam lagi? Aturan lu ngomong. Ya. Tolong dibantu ya. Tolong dibantu ya. Tolong dibantu ya. Iya. Emang mau pindahan. Iya. Mau hitam lagi? Mau hitam lagi? Masa kerap tangannya? Jangan itu. Gue tahu lu arahnya ke kulit gue. Udah, ini. Pokoknya. Ya, makasih ya Sal ya. Kopi lah. Jarang gue mah. Kopi campur. Iya. Ya, Gimana Mas Ragil? Hari ini lagi sibuk apa nih? Ini apa buat laporan untuk berita Sol. Ini Berita kan apa sih sekarang nih yang lagi booming nih? yang jelas saya lagi nulis berita tentang mahasiswa di wisuda. Antar fakultas itu ribut. Ribut mulu. Wisuda Wisuda kan yang udah mau pakai itu tuh sarjana. Toga. Iya, pakai toga. berantem. Ya. Itu katanya mahasiswa kaum intelektual. Ya. Ini saya buat laporannya, Sol. Manusia intelektual pakai ribut segala. Iya. Udah nggak musim sekarang. Benar. Ya. Waduh. Sol. Ya. Lu tadi naik angkot, Naik angkot. pakaian-pakaiannya gimana, Sol? Oh, tadi yang naik angkot perempuan 3 pada pakai tank top, pakai rok. Itu Sol. Itu yang mengundang kejahatan, Sol. Kenapa lu nggak manggil gua kan pengen naik juga itu. Nggak usah Mas Ragil. Kalau ada 3 cewek tadi yang Mas lihat, Oh. nggak mungkin diperkosa. Kenapa emang? Orang nenek-nenek masih diperkosa. Sol, nenek-nenek pakai tank top. Naluri laki yang namanya sakit, itu ya jangan kata yang belum disetrika. Kalau emang sampai supir angkot ngeberi tuh nenek, waduh deng-deng layu nih gitu. Wah, pikir Mas, kan masih ada yang muda. Ya Kalau enggak memperkosa ada gini. nenek. Kejahat. Nah, yang Mas begini nih. Ragil, Mbak aku Seli? titip dulu ya. Waduh, ini Mbak Selin. Aku mau ini, soalnya aku mau naik angkot. Jadi aku malas naik ke atas lagi bareng. Mbak Seli. Saya barusan habis ngobrol nih. Kenapa? Habis ngobrol. Mbak Seli mau naik angkot. Memang Mbak Seli pakai celana jeans bagus. Ya sopan dalam arti kata. Enggak mau naik angkot. Ya. Tapi bajunya Mbak Seli. Kenapa? Untuk apa bawanya sopan, bulu ketek mamer. Emang supir angkotnya nafsu sama ketek ya? Ya,
supir angkot sekarang nggak mandang selah. Di mana negang diendus sama dia. Maksud ketek juga gitu? Supir angkot juga, waduh, lihat spion nih, waduh. Keteknya nggak kendor. Enggak semua supir angkot sih, cuman supir-supir angkot atau penumpang kendaraan umum yang memang sakit otaknya. Pikirannya cuman entuan doang. Kalau yang namanya sakit, ibaratnya dia mau rapet kayak lontong, kayak pocong, ditutup dari ujung kepala sampai ujung kaki, tetap dibuka kok. Namanya aja udah sakit kan otaknya? Iya. Jenazah aja diembat kok kalau emang sakit. Astagfirullahaladzim. Emang pernah, Mas? Hah? Gue belum jadi. Gue belum jadi. Mbak, jangan nih, Mbak deh. Jangan, Mbak. Pulang malam-malam naik angkot begini ya. Saya ya, kita berdua ya, naik motor. Saya bisa antar kok Mbak Seli kemana. Ya udah nggak apa-apa, habis aku tadi numpang Mbak Ade. Mbak Ade katanya mau pulang sama pacarnya, dia takut diganggu. Padahal aku udah bilang, aku nggak akan ganggu. Mbak Seli. Lagi rawan, Mas, lagi rawan sekarang, Mbak. Asal tahu aja Mbak Ade. Jangan kata Mbak Seli, Matsol, Ari, saya, Otet. Numpang mobilnya nggak pernah dikasih, itu dia HRDPA yang paling pelit sejabodetabek tuh dia. Enggak, karena dia kebetulan katanya mau pacaran. Enggak, bawa mobil jenazah aja sombong. Tuh, saya nganterin ya. Mau dianterin? Enggak apa-apa. Kalau kemarin nggak terlalu jauh. Kalau naik angkot, aku cuma perlu 2 kali ganti. Justru itu, pun Mbak, udah naik angkot diajak muter-muter ya. Iya, malam. Mau diajak Ya nggak malam-malam mau kok. dong diajak muter-muter, kan kita udah tahu. Oh, saya mau lurus, begitu dia belok stop turun. Ya, namanya supir angkot udah punya rencana Iya, jelek. iya. Mbak Mbak belakang Seli gini gitu. aja, pulangnya nanti saya selesaikan tugas dulu sebentar, Bareng nanti aja. saya antar. Mau sampai mana? Rumah Mbak Seli, rumah saya, atau kamar mandi Mbak Tuh. Seli? Sama saya sampai dapur. Udah kan lama, aku mau balik aja ah. Ya, Mbak Seli, Mas, sama saya aja. jangan deh, jangan balik dulu, Mbak. Masih lama ngerjainnya. Bentar lagi kelar ya. Ah, udah. Mbak, sini aja, Lagi Mbak. pula Mbak. bajuku juga nggak terlalu gimana-gimana kok. Ya, namanya orang kalau udah sakit nggak manang baju, Mbak. Skrip mana? Ini dia nih. Ini. Ini, Gua udah siap soalnya. Udah, tinggal di print Gambar udah siap. Gambar apa? Tinggal skripnya. Sok tahu lu gambar. Lu kayak megang kamera udah becus aja lu. Kayaknya tuh kan. Lu kan tahu gua keluar dulu. Ya, gaya. Urusannya bener. dia aja belum kelar tuh. Masih ngurusin baju orang. Mana? Enggak, ini tinggal di print Mbak Seli. Di print mana? Mana? Printernya mana? Printernya. Ya, ini Lu mah. ngerjain aja belum? Itu masih kosong. Saya ngerjain di sini, printnya di lantai 16. Model Jauh canggih. banget. Model canggih sekarang ya. Iya, canggih. Pakai Cepetan, wifi. udah Wifi. Mas, nih dia mau ngapain buru-buru nih ke supir angkot yang ini ya? Ke supir angkot yang punya Udah mulai. kaca film gelap ya? Iya, supir angkot begini loh, kacamata. Yang lari sampai ke Bukit Tinggi. Muka-mukanya dia. Sembarangan. Supir angkot pulang ke sana pegang keripik ya. Udah Mas Ragil, Ini, aku mau bentar. pulang. Bentar. Apa mau masuk anterin? Masuk nggak mau Mbak Seli lihat chat? Kan Matsol yang nganterin ya? Hah? Iya. Matsol kan yang Makanya kan bilang biar masuk yang nganterin. Iya. Masuk nggak terima kalau Mbak Seli lecet begini, ya kan? Iya. Masalah yang Kalau terong, timun lecet nggak apa-apa. Ah. Iya. Mbak Seli jangan Mbak Seli diantar Matsol aja. Ya, Nanti kerja. saya nyelesain kerjaan saya dulu, ya kan? Aman diantar Matsol, mah. saya anterin ya. Santai. Enggak, sebentar. Ini ceritanya kita mau ngomongin sebenarnya tuh ada masalah apa sih sama angkot? Lu Mbak Seli nggak tahu. Mbak Seli nggak? Udah 2 kali, satu mahasiswa, satu lagi pegawai toko. Yang Mahasiswa berarti laki dong. mahasiswi. Mahasiswi. Oh, jarang-jarang Mahasiswi. ada laki diperkosa kan? Oh, saya pernah. Saya pernah. Mahasiswi dan karyawati toko. Itu pernah diencut-encut sama pelaku kejahatan. Dia naik angkotnya pakai rok mini. Kan nggak mungkin, aku pernah naik angkot tapi aku nggak pernah tuh lihat perempuan naik angkot dengan rok mini. Besok pakai rok mini. Mahasiswi pasti kan dia pakai celana karena dia kan harus kuliah. Ya. Ya justru Pakai rok. Habis sidang. skripsi. Tapi kan nggak mungkin pendek, dia pasti apalagi lagi sidang. Sidang kan pasti disedengkul. Kan saya Di bilang, bawah yang lembut. namanya pelaku kejahatan pemerkosaan. Saya pribadi, pengedar, bandar narkoba sama pemerkosa, saya akan dukung untuk hukuman mati. Oh, Karena udah menjiwai. merusak yang namanya secara psikologis umur hidup nggak bakal hilang.
Dia sih nggak pernah sih ya diperkosa supir angkot ya. Jangan. Jangan, makanya saya anterin aja Mbak Seli. Biarin pelayan toko ya. Sama mahasiswi jangan Mbak Seli deh. Iya, iya, udah. Ya. Ya, coba ngomong, Mas Ragil ngomong sama Mbak Ade deh coba. Siapa tahu kalau Mas Ragil yang ngomong dia mau. Ntar. Oke. Ya, ntar ngomong sama Mbak Nanti Ade saya ya. bicara sama Mbak Ade. Ini gimana? Gini ya, seperti yang aku bilang, aku tuh suka naik angkot. Tapi aku nggak pernah lihat cewek-cewek naik angkot tuh pakai bajunya too much. Mereka pasti akan pakai jaket karena panas kan, dia harus jalan kaki, panas, pakai rok, dan rok pun pasti di bawah lutut gitu loh. Jadi kalau misalnya ada wacana dari bapak kita yang terhormat gitu kan. Bapak Fauzi Bowo maksudnya? Iya, bahwa makanya naik angkot jangan pakai rok mini. Itu kayaknya kok malah menyalahkan korban dan nggak ada yang pakai rok mini di angkot itu. Please deh. Gitu loh. Gini. Saya setuju dengan kalimat Bang Poke ya. Kalimatnya kalau naik pakai rok mini nggak naik angkot aja. Misalnya diboncengin motor gitu naik pakai rok mini. Ya. Kan itunya kemana-mana kan? Apanya? Ya maksudnya sebagian auratnya kemana-mana. Membuat orang penasaran. Ada Sekarang apa aku di tanya, balik itu? apakah Mas Ya. Ragil atau Bang Foka pernah lihat orang pakai rok mini naik motor digoncengin? Pernah. Ini ada yang goyang-goyang, ada yang goyang-goyang ya. Apanya goyang? Ini apa plat Eh, motornya yang goyang-goyang. saya ceritain Iya. ya. Dulu saya pernah naik motor sama Mas Ragil berdua nih, set, ngeliat cewek. Waduh, ya kan ada Pakai rok mini. ada sobekannya, ya kan? Udah pakai rok Setel mini. rokok aja, setel rokok. Yes. Gitu. Enggak, pakai rok mini atau Pakai rok mini kan pendek lah, segini, Mbak. sekarang kalau misalnya dia pakai celana, Hah? tapi model celananya di pinggul juga belahannya kemana-mana ATM-nya buat gesek kartu. Ya makanya sebagai wanita harusnya bisa, paling tidak gini, bisa menjaga dirinya dulu lah. Ya, benar. Cara berpakaian, cara bicara, cara pergaulan. Ada teman saya nggak bisa nyebut namanya ya. Siapa? Dari kemarin dia belum pulang. Rambutnya sampai kayak gimbal. Waduh, kasihan banget. Itu kan orang tua harusnya diberitahu kemana nggak pulang, kata kerjaan. Kata kerja. Apakah benar atau tidak ya nggak tahu. Iya, benar. Akhirnya saya sarankan ke dia kalau bisa mendingan kerjakan di rumah. Kerjakan di rumah. Ya kan lebih baik. Iya, Kayak benar. begitu-gitulah. Loh, enggak kalau emang kerjaan Sekarang gini perempuan aja deh, sekarang gini aja. Lakinya aja yang bermasalah, mungkin Begini, tergantung laki-laki orang yang sekarang lihatnya juga ditolak sih, Gil. mulu sama perempuan tiap kayak Mas Ragil kan nembak ditolak akhirnya merkosa gitu. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, Mas Ragil. Amit. Mas, bener Mas. Enggak. Itu jadi belum selesai juga? Sedikit lagi, Riz. Sedikit. Udah gua cari reporter yang lain. Pantesan aja lu kagak pernah diajak keluar. Kerjaan aja kagak rapi-rapi. Nggak Baru apa. judul. Nggak apa-apa kerjaan gua nggak rapi. Yang penting muka gua rapi. Mbak, jangan naik angkot. Saya gini aja, saya akan membela Mbak Seli. Saya akan panggilin Mbak Ade, Coba. saya rayu Mbak Ade. Iya kan Bener. dia cinta sama Mas Ragil. Ini demi Mbak Seli nih. Aku cuma sampai nggak harus depan rumah nggak apa-apa. Ya, Tapi siap. kalau udah deket kan aku bisa naik taksi. Oh iya benar, sip. Panggilin Mas, panggilin. Nih. Waduh, sampai film kartun zaman dulu. Udah lah Mas Eli. Masa Enggak, kasih tahu tapi itu ya? dia. Tapi aku nggak setuju loh soal kalau misalnya wanita dengan pakaiannya disalahkan hanya karena otak pria yang ngeres dan PK. Mbak, sekarang banyak tukang ojek yang pikiran ngeras aja ngeliat cewek. Bener? Begitu pas ngeliat, nih dari jauh udah dipantau nih. Waduh, gede banget tuh. Kang ojek begitu sekarang tuh. Apanya? Badannya gede, ya kan? Dideketin kecil juga, gitu. Pokoknya Mas Eli nih, Ya berarti itu sebenarnya salah moral orang-orang kitanya yang mulai kadang-kadang salah. perempuan itu selalu mancing sama pihak laki-laki. Nggak pernah ada yang bawa pancingan. Justru itu laki-laki punya pelampung. Mancing rumah saya ada pelampung yang kecil, yang gede, itu. Makanya nih, seorang perempuan kalau bisa pakai baju yang bener deh. Jangan ada yang sobek-sobek dikit. Nih Mbak Nah. Seli, Mbak Ade belum pulang katanya. Oh, iya. Masih nunggu tukang kue putu dulu. Ih, pacar aku. Hah? Di pacar lu kan tukang kue putu. Mas Ragil, tadi ngarang Mbak Seli, jangan naik angkot. Iya benar. Ini yang begini nih, bisa korban juga nih. Saya udah bilangin dari sono. Ade, untungnya aja pakai mobil sendiri. Iya. Coba kalau naik angkot, Mbak Ade maaf ya. Ini kalau naik angkot nih, jangan kata dicolek Mbak Ade. Diliatin melorot nih yang kayak gini. Mas Ragil juga dong. Apaan? Mas Ragil emang enggak, kenceng gaspernya. Iya. Oh, Mbak Ade, gini, Mbak Seli kan udah malam nih. Ah, iya Kalau benar, bisa kan satu arah tuh Mbak Ade kan.
Jadi kasihlah tumpangan Mbak Seli Tumpang. sampai lampu merahnya pecah tuh, yang hijaunya nyala nyendut-nyendutan, yang kuningnya udah nggak ada lampunya, itulah sampai perempatan situ. Ih, Mas Ragil maaf ya, ini mungkin agak menyakitkan buat Mas Ragil. Kenapa? Aku mau sama pacar aku. Lu mau pacar lu, bapak lu pulang urusan lu. Ini gue nitip dia, siapa yang mau naik? Mbak Ade mendingan kehilangan pacar atau menghilangkan karyawan? Ya karyawan lah, karyawan bisa nyari lagi, Matso. Ya ampun segitunya. Dibela-belain lu. Mbak Seli, kalau pulang naik angkot, kalau diganggu laki-laki tak bermoral, ini urusannya sebetulnya faktor pendidikan tuh. Laki-laki yang berbuat bejat seperti itu. Alhamdulillah, insya Allah keluarga saya akhlaknya terjaga. Tuh. Mungkin dia kebanyakan nonton film kali. Nonton apa? Nonton film. Kalau nonton film Laskar Pelangi nggak bagus. Udah nggak apa-apa, naik angkot aman kok. Aman apa? Lagi banyak Nanti kalau kejadian. terus aku naik angkot banyak cowok-cowok gimana? Sekarang gini aja deh. Udahlah. Bensin saya beliin, Mbak Ade. Kasih. Bensin saya beliin, terus tolong sekalian beliin racun tikus untuk lakinya Mbak Ade. Dia cemburu. Bukan cemburu, pelit lu. Kasih Ini tahu. numpang. Mas Ragil bukan cemburu, ngasih tahu supaya Mbak Seli selamat. Jangan sampai jadi korban. Dia mau ngasih tips nih. Ini, iya kasih tips aja buat Apa? Mbak Seli. Ini kalau misalnya kita naik angkot kan perempuan gitu kan ya. Kita lihat dulu si abang-abangnya serem mukanya, terus bertato apa enggak gitu. Terus kita lagi duduk kayak gini, pasti dia nanya, "Neng, mau kemana, Neng?" Kita harus fokus ke depan, tatapan kosong matanya, rambut agak sedikit diacak. Terus? Kita suaranya nadanya pelan. Jawab, mau ke kuburan, Bang.